Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anjani dengan NIM 11970300007. Di sini saya akan mereview materi dari mata kuliah Mekanika Lanjut. Materi yang pertama yang akan direview yaitu koordinat umum. Nah, di sini ada judul yaitu koordinat umum. Apa itu koordinat umum? Kita misalkan pada gambar suatu posisi dari benda, misalnya di sini ada sebuah persegi, kemudian kita simpan titik pusat masanya di sini, maka yang bergerak sebenarnya itu titik pusat masanya. Jadi pada koordinat umum itu merupakan posisi benda atau posisi partikel yang bergerak itu pusat masanya. Maka ada satu titik ukur atau titik koordinat untuk menentukan posisi. Dalam matematika, kita mengenal beberapa koordinat. Yang pertama ada Kartesian dengan variabel x, y, z. Kemudian yang kedua ada koordinat polar atau silinder dengan variabel r, theta, dan z. Kemudian yang ketiga di sini ada koordinat bola dalam variabel theta, r, q. Nah, kita misalkan satu contoh dari koordinat Kartesian dalam 3 dimensi. Di sini terdapat sumbu x, sumbu y, dan juga sumbu z. Kemudian kita taruh titik partikel di sini atau posisi benda dengan dinamakan posisi benda R. Nah, bagaimana posisi benda R ini? Sehingga kita dapat menarik garis dari posisi benda R ini ke sumbu X dan juga ke sumbu Z. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y, sehingga variabel posisi R di sini yaitu 2i topi ditambah 3j topi ditambah 5k topi. Nah, i dalam koordinat Kartesian itu sebagai x, j sebagai y, dan k sebagai z. Kemudian contoh yang kedua pada koordinat polar atau silinder. Di sini ada koordinat polar dalam 2 dimensi, terdiri dari sumbu x, sumbu y. Kemudian di sini ada suatu posisi benda atau partikel, ditarik ke sini garisnya dinamakan dengan r. Kemudian di sini ada sebuah sudut theta. Nah, untuk x samping sudut nilainya itu sebesar r cos theta. Dan untuk samping sudut, atas sudut maksudnya, atas sudut atau y di sini sama dengan r sin theta. Kemudian untuk posisi z-nya itu sama dengan z juga. Nah, untuk menggambarkan posisi masing-masing koordinat itu kita dapat menuliskan dalam misalnya di koordinat bola, di sini kita dapat menuliskan menjadi theta topi, r topi, dan juga q topi. Nah, vektor satuan yang menggambarkan dari posisi masing-masing koordinat. Kemudian untuk koordinat umum, di sini koordinat umum itu disimbolkan dengan q kecil. Jadi simbol yang digunakan pada koordinat umum itu adalah q kecil. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan itu Q1, Q2, Q3 sampai Qn. Nah, untuk koordinat untuk koordinat umum dalam Kartesian di sini, untuk koordinat Kartesian itu kan terdiri dari x, y, dan z. Maka koordinat umumnya itu dapat ditulis menjadi Q1 untuk X, Y sama dengan Q2, Z sama dengan Q3.
Sehingga di sini jumlah partikel yang terdapat di dalam Cartesian ini hanya ada satu partikel. Karena di sini hanya ada Q1, Y1, Z1. Kemudian bagaimana jika jumlah partikelnya ada 2? Nah, jika partikelnya ada 2 di sini, maka koordinat Cartesiannya juga akan berubah menjadi Q1, Q2, Y1, Y2, Z1, Z2, sehingga koordinat umumnya itu dapat ditulis Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Nah, bagaimana jika jumlah partikelnya ada 3? Nah, di sini untuk Cartesiannya, bagaimana kita menentukan jumlah koordinat umum itu dapat dianalogikan dengan rumus 3n besar sama dengan n kecil, di mana n kecil di sini adalah jumlah koordinat umum dan n besar di sini jumlah partikel. Sehingga ketika kita analogikan seperti ini, kita masukkan 3 kali n besar atau jumlah partikel di sini adalah 2 sama dengan 6. Jadi pada jumlah 2 partikel ini ada 6 jumlah koordinat umum di sini sampai Q6 berarti. Nah, kalau misalnya Q3 kita masukkan berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti jumlah koordinat pada Cartesian ini adalah 9 sampai Q9. Nah, untuk koordinat Cartesiannya itu dari Q1, Q2, Q3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, dan Z3. Kemudian pada koordinat umum juga terdapat perubahan posisi. Nah, perubahan posisi misalnya kita analogikan dalam koordinat Cartesian. Di sini ada sebuah koordinat Cartesian 3 dimensi, yaitu X, ini X, ini Z, dan ini juga Y. Nah, misalnya di sini ada titik A dan titik B. Titik A akan berpindah ke titik B. Itu seperti apa? Terjadi perubahan posisi. Nah, dalam Cartesian itu misalnya ketika ininya X, maka perubahan posisi itu disebut dengan delta X. Sama juga dengan Y, maka disebut dengan perubahan posisi delta Y. Z-nya itu delta Z. Nah, itu adalah perubahan posisi pada koordinat umum. Nah, menurut koordinat umum itu kan X1 sama dengan di sini X1 sama dengan Q1. Berarti di sini juga dapat ditulis bahwa Q1 itu sama dengan delta Q1. Sehingga Q1 ini kan sama dengan delta Q1. Untuk mengetahui perubahan dalam koordinat umum, kita dapat menuliskan Q1, Q2, Q3 menjadi delta Q1, delta Q2, dan delta Q3. Nah, bagaimana jika perubahan posisi koordinat dalam sumbu X? XI di sini I adalah indeks koordinat Cartesian dan K indeks koordinat umum. Nah, untuk XI dalam koordinat Cartesian dapat diketahui perubahan dalam koordinat umumnya itu seperti ini. Delta XI per delta Q1 delta Q1 ditambah do, maksudnya do Q I per do Q2 delta Q2 ditambah do QI per do Q3 delta Q3. Ini untuk X dan Y nya juga sama seperti ini, dan untuk Z juga dapat ditulis seperti ini. Nah, bagaimana jika untuk koordinat 2 partikel? Misalnya ada X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, maka di sini dapat dituliskan proses penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai N do Q1
per do Q2 Qk delta Qk. Untuk Y-nya juga sama dan Z-nya juga sama. Jadi ketika ada Q1, Q2, Q3 ini bisa diubah menjadi di sini misalnya do Q1 per do Q1 delta Q1 ditambah do Q2 per do Q2 delta Q2 ditambah do Q3 per delta Q3 do delta Q3. Nah, seperti itu. Jadi di sini Qk sampai Qn. Contoh kasusnya itu seperti ini. Nah, ini juga dalam koordinat kartesian. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini ada titik partikel atau titik posisi benda. Ada misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dapat dituliskan bahwa di sini untuk X itu ada 6 dan Y itu ada 6, Z juga ada 6. Sehingga untuk jumlah koordinat umumnya itu 6 dikali 3 sama dengan 18. Sehingga kita dapat menuliskan dalam kartesiannya itu X1, Y, X2, X3, X4, X5, X6 dan seterusnya sampai Z6. Kemudian dalam koordinat umumnya ditulis menjadi Q1 sampai Q18. Nah, kita masukkan nilai perubahan rumus perubahannya dari delta K XI sama dengan proses penjumlahan K sama dengan 1 sampai N do XI per do QI delta QK. Nah, kita masukkan di sini pada X1, kita mencari dulu yang X1. Delta X1 sama dengan proses penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai 18, karena di sini ada 18. Do Q1 per do X1 maksudnya per do Q1 delta Q1, sehingga dapat dituliskan secara rincinya seperti ini. Do Q1 per do Q1 maksudnya do X1 per do Q1 delta Q1 ditambah do X1 per do Q2 do Q2 dan delta Q2 ditambah do Q1 per do Q3 maksudnya do X1 per do Q3 delta Q3 dan seterusnya. Nah, itu untuk cara penyelesaiannya. Yang Y dan Z juga sama seperti itu. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan kenapa harus menggunakan koordinat umum, karena koordinat umum itu lebih sederhana karena menggunakan simbol Q kecil, sehingga itu memudahkan kita dalam proses pembelajaran ini. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan mereview mengenai materi gaya umum. Nah, gaya umum, jika dalam koordinat kartesian, istilah gaya itu berhubungan dengan hukum Newton. Nah, di sini kita dapat melihat hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M kali A. Untuk A di sini merupakan percepatan atau perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga dapat ditulis menjadi seperti ini. Sigma F sama dengan M kali do V per dt, di mana V merupakan kecepatan, maka kecepatan itu merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Posisi di sini kita sebut dengan X. Sehingga untuk gaya umum, percepatan pada koordinat umum dapat ditulis menjadi do kuadrat X per dt, di mana
do 2 kali diferensial posisi terhadap waktu. Nah, hal ini termasuk ke dalam koordinat kartesian karena percepatan di sini didefinisikan sebagai x. Nah, bagaimana kita mendefinisikan gaya pada koordinat umum? Pada koordinat umum, di sini ada variabel r topi atau r vektor. Nah, r vektor di sini merupakan variabel posisi benda baik di kartesian atau di koordinat umum. Nah, pada koordinat umum dapat ditulis seperti ini. R topi atau R vektor X, Y, Z. Kemudian pada koordinat umumnya dapat ditulis seperti ini. R vektor sama dengan R vektor dari fungsi dari Q1, Q2, Q3, sampai Qn. Nah, jika yang digunakannya itu partikelnya banyak, seperti misalnya ada Q1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, maka ini dapat dituliskan sampai Qn, N kecil. Nah, kemudian untuk mengetahui perubahan posisi, di sini ada delta R, di mana delta R ini merupakan perubahan posisi yang sangat kecil. Nah, perubahan posisi yang sangat kecil di sini dapat ditulis persamaannya menjadi do R per do Q1 delta Q1 ditambah do R per do Q2 delta Q2 ditambah do R per do Q3 delta Q3 sampai dengan do R per do Qn delta Qn. Ini adalah persamaan jika digunakan lebih dari 3 partikel atau lebih gitu. Nah, karena ini merupakan penjumlahan, maka delta Ri untuk setiap partikelnya itu, untuk indeks partikelnya di sini dapat ditulis menjadi sigma atau proses penjumlahan K sama dengan 1 sampai batas N kecil, delta Ri per delta Qk, do Qk maksudnya, dikali delta Qk. Nah, itu merupakan perubahan posisi yang sangat kecil. Kemudian, bagaimana bentuk gaya umum? Di sini kita masuk dulu ke istilah usaha. Nah, usaha di sini disimbolkan dengan huruf W. Usaha atau W sebanding dengan F vektor dikalikan dengan dot produk S vektor. Nah, di mana F ini merupakan gaya dan S ini merupakan posisi. Nah, posisi di sini dapat diganti menjadi R. Nah, ini merupakan usaha total. Kemudian di sini ada delta WI, di mana jika partikelnya banyak berarti akan banyak usaha sebagian dari kontribusi masing-masing partikel. Maka kita ambil istilah delta WI. Nah, untuk delta WI dapat ditulis menjadi seperti ini. Karena ada partikelnya sebagian partikel gitu. Kemudian di sini delta Ri vektor ini kita substitusikan dari sini. Nih. Di sini hasil delta Ri itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N kecil do Ri per do Qk delta Qk. Maka di sini juga kita dapat mengganti persamaannya. Nah, menjadi seperti ini. Delta WI sama dengan Fi vektor, ini Fi ya, dikali sigma K sama dengan 1 sampai N kecil do R vektor I per do Qk delta Qk.
ini didapat dari persamaan yang sebelumnya. Kemudian untuk usaha total itu dapat ditulis persamaannya menjadi seperti ini. Delta I sampai N besar, maksudnya sigma I sampai N besar kali delta WI. Nah, delta WI ini kita substitusikan juga dari persamaan ini, sehingga dapat ditulis menjadi sigma I N besar dikali dot produk FI vektor sigma K sama dengan 1 sampai N kecil do RI vektor per do Kika delta Kika. Nah, sehingga kita di sini memisahkan variabel yang terdapat variabel I-nya. Di sini yang I. Nah, kan ini FI NK sama dengan 1. Ini sigma ini bisa dituliskan ke depan di sini menjadi sigma K sama dengan 1 N. Nah, kemudian sisanya yang mengandung variabel I. Di sini sigma I sampai N besar dikali FI vektor do RI vektor per do Kika delta Kika. Nah, di sini saya dapat menyebut kalau persamaan dari sini sampai sini itu dengan gaya umum. Nah, jadi gaya umumnya itu dari sini sampai sini. Atau gaya umum itu dapat ditulis dengan simbol Ki besar K atau Kika. Nah, di sini simbol dari atau persamaan dari gaya umum dapat ditulis menjadi delta Kika sama dengan sigma I sampai N dot FI vektor do RI per do Kika ditambah delta Kika. Kemudian dari gaya tersebut dihasilkan usaha total dengan persamaan seperti ini. W sama dengan sigma K sama dengan 1 batas sampai N Kika delta Kika, di mana Kika ini merupakan gaya umum. Nah, pada gaya umum juga terdapat beberapa pemisalan seperti pada sistem konservatif. Nah, pada sistem konservatif ini yang berpengaruh itu adalah posisi awal dan posisi akhir, karena nanti bentuk gaya umum akan berubah. Kenapa bisa berubah? Karena di sini ada FI vektor dalam sistem konservatif itu sebanding dengan negatif dari nabla FI, atau kita dapat menulisnya seperti ini, negatif do FI per do RI. Nah, maka gaya umum pada sistem konservatif ini ditulis sebagai berikut, yaitu Kika sama dengan N sigma I sampai N besar per dikali maksudnya negatif do FI per do RI per do Kika. Nah, untuk do RI dan do RI di sini dapat kita coret, nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, sama dengan negatif sigma I sampai N do FI per do Kika. Nah, dapat diingatkan juga ketika sigma itu batas awalnya itu I, kemudian batas akhirnya itu N, maka batas akhirnya itu akan N besar gitu. Kalau misalnya batas awalnya itu K, maka batas akhirnya itu akan N kecil seperti ini. Nah, ini merupakan perbedaan dari batas awal dan batas akhir. Jadi perlu diingatkan bahwa batas akhir dari I itu adalah N besar, untuk K itu N kecil.
Kemudian materi yang ketiga yaitu kita akan mereview materi tentang persamaan dinamika. Nah, di sini ada persamaan dinamika atau persamaan gerak. Nah, persamaan dinamika di koordinat kartesian memiliki definisi posisi R, di mana vektor posisi dari koordinat kartesian itu dapat ditulis menjadi seperti ini. R vektor sama dengan R vektor dari fungsi X, Y, Z. Kemudian lebih dari satu itu bisa dapat kita tuliskan X1, Y1, Z1. Kemudian dalam koordinat umumnya itu dapat ditulis menjadi seperti ini. R vektor dengan fungsi Q1, Q2, Q3, Q4 sampai Qn untuk partikel yang jumlahnya banyak. Kemudian kita dapat mencari dari dr vektor. Dr vektor ini dapat ditulis seperti ini. Dr vektor per dq1 ditambah dr per dq2 ditambah dr per dq3 sampai dq3. Ini untuk perubahan posisinya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Misalkan kita ingin mencari rho itu M per V. Nah, bagaimana delta rho-nya? Itu akan ditulis seperti ini. Kemudian jika kita juga mencari delta rho, di sini dapat diturunkan menjadi do rho per do M delta M. Ya, ini juga sama sistemnya dengan dr. Nah, secara fisis persamaan dinamika itu persamaan gerak yang berhubungan dengan waktu. Jadi perpindahan posisi juga berhubungan dengan waktu. Sehingga biasanya variabel persamaan dinamika itu ada komponen waktunya. Nah, karena di sini tadi tidak ada komponen waktu, maka di sini kita dapat menuliskan do R vektor sama dengan do R vektor per do Q1 ditambah seterusnya sampai do R vektor per do Q dQ. Nah, kita tambahkan komponen dari waktu, yaitu do R vektor per do T kali do T juga. Nah, bagaimana kita menuliskan do R dalam jumlah beberapa partikel? Nah, di sini ada kita tuliskan dengan menambahkan indeks I, do RI vektor. Nah, I di sini merupakan indeks untuk menentukan posisi keberapa. Jadi, partikelnya lebih dari 1. Sehingga dapat ditulis jika partikelnya itu lebih dari 1, karena ini penjumlahan, maka kita tuliskan dengan sigma K sama dengan 1 sampai N kecil do RI vektor per do Q dikali do Q ditambah komponen waktunya do RI vektor per DT kali DT. Nah, di sini juga kita dapat mendiferensialkan atau penurunan terhadap waktu. Jadi do RI ini diturunkan terhadap waktu menjadi seperti ini. Nah, maka menghasilkan sigma K do RI vektor per do Q dQ per DT ditambah do RI vektor per DT dikali DT per DT. Jadi setiap variabelnya itu ada komponen DT-nya. Nah, jika dalam diferensial itu DT per DT itu sama dengan 1. Kemudian untuk dot itu disimpulkan atau disimbolkan seperti ini, jadi agar tidak terbalik dengan I ini. Nah, untuk misalnya dalam diferensial itu dx per dt itu sama dengan x dot.
Nah, x dot ini juga sama dengan kecepatan. Sehingga di sini hasil dari penurunan ini yaitu ini menghasilkan RI vektor dot sama dengan sigma K delta RI vektor per do K dot ditambah do RI vektor per dt. Nah, kita juga akan mendiferensialkan kembali fungsi ini RI vektor dot ke do K dot. Nah, kalau misalnya do RI vektor dot diturunkan terhadap do K dot, maka menghasilkan seperti ini. Sigma K do RI vektor per do K dot per do K dot ditambah do per do K dot terhadap do RI vektor per dt. Nah, karena di sini tidak ada variabel yang mengandung do K dot, maka hasilnya adalah 0. Seperti pada peraturan matematik, jika tidak memiliki variabel, maka hasilnya akan 0. Nah, karena di sini memiliki variabel do K dot per do K dot, maka hasilnya adalah 1. Sehingga di sini kita dapat menuliskan hasil dari persamaan itu, yaitu do RI vektor dot per do K dot sama dengan sigma dari K do RI vektor per do K. Nah, di sini juga kita akan membahas menggunakan prinsip-prinsip lainnya, seperti di sini ada prinsip D'Alembert. Nah, pada prinsip D'Alembert ini dapat dituliskan formulasinya menjadi seperti ini. Delta W sama dengan sigma I dalam kurung FI vektor dikurangi MI RI dot double dot dikali delta RI vektor sama dengan 0. Sehingga kalau misalnya kita sebutkan bunyi dari prinsip D'Alembert itu merupakan sistem dapat diubah, maksudnya sistem dapat dibuat dalam keadaan setimbang dinamis dengan menambahkan sebuah gaya fiktif pada gaya luar atau inersi. Jadi di sini ada keadaan setimbang itu sama dengan 0. Ya, di sini. Ini maksudnya dalam keadaan setimbang. Kemudian di sini ada delta RI. Delta RI itu pada materi sebelumnya sudah diketahui bahwa delta RI itu sama dengan sigma K sama dengan delta RI sigma K kali delta RI per delta K, maksudnya do RI per do K dikali delta K. Nah, itu nilai dari delta RI nya. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan prinsip D'Alembert itu di sini sigma I FI vektor dikurangi MI RI double dot dikali dot produk sigma K delta RI per, maksudnya do RI vektor per do K sama dengan 0. Karena di sini tuh FI sama dengan MI RI itu gaya dikurangi massa dikali dengan percepatan atau A. Nah, seperti itu. Nah, kemudian persamaan ini kita akan masukkan, kita coba kalikan pada kurungnya masing-masing. Nah, jadi di sini yang pertama kita dapat menuliskan sigma I masukkan FI vektor dikali dengan sigma K
do RI per do kika delta kika dikurangi dengan sigma I MI RI vektor double dot, kemudian sigma K delta RI vektor per delta kika do kika dikali delta kika sama dengan 0, karena tadi keadaannya itu setimbang, berarti sama dengan 0. Kemudian di sini itu kita dapat melihat kalau FI do RI per do kika delta kika itu sama dengan kika besar atau disebut dengan gaya umum. Ini itu sudah kita turunkan pada materi yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita lakukan penggabungan antara variabel yang mengandung I. Jadi dapat dirubah menjadi del sigma K dikali sigma I MI RI double dot delta R do RI per do kika delta kika sama dengan 0. Nah, di sini kita akan melakukan pemisalan pada RI vektor double dot do RI per do kika. Nah, kita lakukan pemisalan menjadi seperti ini. Misalnya kita rubah bentuk menjadi D per DT. D per DT dikali dengan RI vektor dot do RI vektor per do kika dikurangi RI vektor kali do RI vektor double dot maksudnya dot per do kika. Sehingga di sini untuk D per DT RI vektor dot dikali do RI vektor per do kika itu akan sama dengan RI vektor double dot do RI vektor per do kika dot ditambah RI vektor D per DT dalam kurung do RI vektor per do kika dikali dengan do RI vektor per do kika juga. Sehingga di sini bukti pemisalannya itu RI vektor double dot do RI vektor per do kika ditambah RI dot do RI per do kika. Ini hasilnya sama dengan yang dimisalkan. Kemudian kita dapat menghitung kembali atau menuliskan kembali, karena tadi di sini adalah ini tuh sama dengan gaya umum atau kika. Kita dapat menuliskan dengan lebih singkat, yaitu dengan sigma K kika delta kika dikurangi. Nah, ini yang ini akan diganti dengan yang sudah tadi dibuktikan. Maka berubah menjadi sigma K sigma I MI. Di sini masukkan D per DT RI dot do RI dot per do kika dot dikurangi do RI dot per do kika. Terus kemudian di sini delta kika sama dengan 0. Nah, karena di sini itu RI dot do RI dot per do kika, kita melakukan pengubahan dengan dimisalkan. Nah, kita akan memisalkan yang do RI vektor dot do RI dot per do kika dot yang ini dimisalkan menjadi setengah do per do kika dot do RI dot kuadrat. Maka kalau kita dikontret itu do per do kika dot do RI dot kuadrat itu sama dengan setengah 2 RI vektor dot do RI vektor dot per do kika dot sama dengan RI vektor dot
do RI vektor dot per do kika dot. Jadi ini dengan ini hasilnya itu sama, berarti pemisalan ini yang setengah ini dapat digunakan sehingga dapat ditulis menjadi seperti ini. Nah, yang di sininya diganti menjadi setengah do per do kika dot RI dot kuadrat. Kemudian masukkan ditambah sigma K sigma I MI setengah do per do kika R dot kuadrat sama dengan 0. Nah, dimana untuk sigma ini kita dapat, karena kenapa di sini ada berubah menjadi positif, karena kan di sini asalnya negatif, karena ada 2 jadi negatif dengan negatif hasilnya ada positif. Nah, yang negatif ini kita dapat tuliskan ke depan di sini jadi sigma K sigma I, karena ini bentuknya hampir sama jadi kita pindahkan ke depan. Do per dt do R dot R kuadrat per do kika dot dikurangi do RI dot kuadrat per do kika dot delta kika sama dengan 0. Nah, kita dapat menuliskan kembali kalau menjadi seperti ini, sigma K. Nah, sehingga dapat ditulis menjadi sigma K kika delta kika dikurangi sigma K sigma I setengah MI D per dt. Nah, di sini itu RI dot itu sama dengan perubahan posisi, atau kita dapat tuliskan dengan kecepatan. Do FI menjadi do FI kuadrat per do kika dot dikurangi do FI kuadrat per do kika, kemudian kita masukkan delta kika sama dengan 0. Nah, di sini itu untuk sigma I sama setengah MIFI kuadrat itu sama dengan energi kinetik atau disamakan dengan T, sehingga dapat ditulisnya menjadi seperti ini. Dan kita dapat tuliskan juga menjadi seperti ini. Kemudian kita coba keluarkan yang kika. Nah, dikurangi D per dt do T per do kika dot dikurangi do T per do kika sama dengan 0. Nah, untuk kika di sini sama dengan D per dt do T per do kika dot dikurangi do T per do kika, sehingga ini merupakan gaya umumnya. Gaya umum juga waktu itu sudah dibahas bahwa pada sistem konservatif itu perubahannya tergantung pada posisi awal dan juga posisi akhir, sehingga dapat ditulis untuk gaya umum pada keadaan konservatif itu sama dengan negatif sigma I do FI per do kika sama dengan negatif do V per do kika, dimana V itu sama dengan sigma I FI. Maka untuk negatif do V per do kika sama dengan D per dt do T per do kika dot dikurangi do T per do kika, sehingga kita tuliskan di sini sama dengan 0 sama dengan do per dt do T per do kika dot dikurangi, ini dirubah ke sini, pindah posisinya menjadi seperti ini. Nah, ini itu negatif do T per do kika ditambah do V per do kika itu sama dengan negatif do per do kika T dikurangi V. Nah, untuk T itu adalah energi kinetik, V adalah energi potensial. Maka untuk T dikurangi U itu sama dengan fungsi Lagrange, sehingga kita dapat menuliskan 0 sama dengan D per dt do T per do kika dot dikurangi do L per do kika, karena ini merupakan fungsi Lagrange. Kemudian potensial juga bergantung kepada posisi.
potensial bergantung pada posisi dan kinetik bergantung pada kecepatan. Sehingga di sini dou per dou kika dot merupakan potensial terhadap kecepatan. Nah, itu sama dengan 0. Jadi dou per dou kika dot itu sama dengan 0. Maka dapat ditulis menjadi seperti ini. 0 sama dengan dou per dt dou t per dou kika dot dikurangi dou per dou kika dot dikurangi dou L per dou kika. Maka untuk dou per dou kika dot ditulis T dikurangi V. Ini merupakan fungsi Lagrange. Jadi, persamaan Lagrange pada keadaan konservatif itu sama dengan 0 d per dt dou L per dou kika dot kurangi dou L per dou kika. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai persamaan dinamika. Materi selanjutnya kita akan mereview materi tentang persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange yang telah kita ketahui dari persamaan dinamika itu memiliki persamaan d per dt dou L per dou kika dot dikurangi dou L per dou kika, di mana ketika pada koordinat umum itu terdapat dou kika dot dan dou k. Maka ketika dou kika itu dalam variabel r dot, maka dou k juga r. Kemudian ketika dou kika dot itu theta dot, maka kikanya theta. Kemudian untuk x juga sama seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan persamaan Lagrange untuk menjawab soal dari fisika? Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu ada sebuah kawat pegas yang ujungnya diikatkan pada sebuah benda yang bermassa M. Gaya geseknya itu diabaikan, maka carilah persamaan geraknya. Di sini kita akan menggunakan persamaan hukum Newton 2 yang telah kita pelajari di sebelumnya. Nah, untuk persamaan Newton itu didapatkan sigma F sama dengan M kali A, di mana pada gambar ini gaya pegas itu bergerak pada sumbu X dan sumbu Y, tetapi di sini bendanya itu bergerak di sumbu X saja. Maka untuk gaya pegas itu didapatkan dengan min Kx. Nah, untuk K itu merupakan konstanta dari konstanta pegas, sehingga dapat ditulis min Kx sama dengan M kali A. Ini merupakan persamaan gerak atau gaya pegasnya. Nah, di sini A itu merupakan turunan dari d kuadrat x per dt kuadrat, sehingga karena di sini yang bergerak pada benda itu di variabel x atau di sumbu x, maka kita dapat menggantinya dengan x. Nah, karena ini turunan kedua dari posisi, maka persamaannya menjadi min Kx sama dengan M kali X double dot. Nah, kita akan memindahkan ruas kiri menjadi ruas kanan. Di sini min K-nya pindah ke ruas kanan sehingga ruas kirinya 0, maka ruas kanannya menjadi M kali X double dot ditambah Kx, sehingga X double dot ditambah Kx min M, dimana Kx min M ini merupakan omega kuadrat, sehingga dapat diketahui solusi untuk persamaan gerak pegas ini menggunakan hukum Newton sama dengan X double dot ditambah W kuadrat X, karena X di sini merupakan variabel dari persamaan gerak pegasnya. Kemudian bagaimana kita menentukan persamaan gerak menggunakan persamaan Lagrange? Nah,
sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalnya persamaan Lagrange itu yaitu D per dt do L per do kika dot dikurangi do L per do kika. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, karena tadi kita menggunakan variabel X, maka di sini juga kita ganti menjadi variabelnya X dot dan X. Nah, persamaan Lagrange pada pegas ini, kan Lagrange itu persamaannya L sama dengan T dikurangi V, di mana T merupakan energi kinetik dan V merupakan energi potensial. Nah, untuk energi kinetik pada pegas itu sebesar setengah mv kuadrat, dan untuk energi potensial itu sebesar setengah kx kuadrat. Nah, maka kita juga harus merubah v kuadrat ini menjadi variabelnya x, sehingga persamaan Lagrange sama dengan setengah mx dot kuadrat dikurangi setengah kx kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan ini. Pertama itu kita turunkan dulu terhadap do L do kika dot. Nah, sehingga menjadi D per dt do per do X dot setengah mx dot kuadrat dikurangi setengah kx kuadrat dikurangi do L per do X. Nah, karena di sini diturunkan ke variabel x dot, maka yang ada variabel x dotnya itu hanya ini. Jadi dihasilkan 2 pangkat ini ke depan menjadi 2 per 2 mx dot. Kenapa ininya ini? Karena 2 dikurangi 1, jadi pangkatnya 1, tidak ditulis. Kemudian dikurangi do L per do X, sehingga dapat ditulis juga do per do dt mx dot dikurangi do L per do X. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan persamaan ini ke do L per do X. Nah, di sini ada do per dt mx dot yang tadi sudah didapat. Kemudian di sini ada 2 per 2 kx. Nah, kenapa di sini tidak ada setengah kx-nya tidak diturunkan? Karena tidak mengandung variabel x dot. Jadi yang tidak mengandung variabel x dot itu sama dengan 0. Nah, karena di sini juga sama, yang mengandung variabel x saja itu hanya setengah kx kuadrat, jadi diturunkannya hanya ini saja. Jadi hasilnya 2 per 2 kx, atau dapat ditulis menjadi d per dt mx dot dikurangi kx. Nah, kita akan turunkan masing-masing ini itu ke dalam penurunan terhadap waktu atau dt, sehingga ketika dm per dt x dot ditambah m dx dot per dt ditambah kx sama dengan 0. Nah, dm per dt itu hasilnya adalah 0. Maka untuk kan do x dot per dt itu sama dengan percepatan. Ini tuh x dot itu sama dengan v per dt. Ketika v per dt itu sama dengan percepatan. Nah, percepatan itu adalah x double dot. Maka m x double dot ditambah kx sama dengan 0. Kemudian x double dot ditambah k per m x sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan gerak menggunakan persamaan Lagrange untuk persamaan gerak atau gaya pegas ini. Jadi nilainya itu sama dengan solusi menggunakan hukum Newton. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu ada sebuah katrol yang memiliki massa M1, M2. Kemudian di sini ada titik massanya. Kemudian di sini digambarkan bahwa W1 ke arahnya ke bawah, W2 ke arahnya ke bawah. Karena geraknya itu ke sini,
maka ini T1-nya arahnya ke atas, T2-nya ke atas. Nah, ini tuh memiliki kurva geraknya itu ke X dan juga ke sumbu Y. Gaya geseknya diabaikan, katrol diabaikan. Maka untuk M2 itu lebih besar dari M1. Nah, ini tuh contohnya bergerak kalau sebelah sini, gerak sebelah sini itu disebut dengan Y, dan untuk bergerak di sebelah sini itu L dikurangi Y, di mana L itu adalah panjang tali. Panjang tali di sini adalah konstan. Nah, selanjutnya kita meninjau pada M1 dan M2-nya. Menggunakan hukum Newton juga. Jadi pada M1 itu sesuai dengan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M1 A1. Maka untuk gayanya itu ketika T1-nya ke atas, maka arah dari W1-nya itu berlawanan ke bawah. Jadi T1 dikurangi W1 itu sebagai gaya. Kemudian sama dengan M1 dikali A1. A1 di sini adalah percepatan gerak pada massa atau benda. Sehingga didapatkan T1 itu sama dengan M1 dikali A1 ditambah W1. Nah, pada M2 di sini juga sama, W2 dikurangi T2 itu dari sini. Sehingga M2 dikali A2. Kemudian karena di sini T2 kita tadi sudah mendapatkan dari T1, maka T2-nya diganti dengan hasil dari T1, yaitu M1 A1 ditambah W1 sama dengan M2 dikali A2. Nah, di sini dapat diketahui karena M negatif dikali positif itu jadi negatif, maka W2 dikurangi M1 A1 dikurangi W1 sama dengan M2 dikali A2. Nah, untuk W2 dikurangi W1 itu sama dengan M2 dikali A2 tambah M1 dikali A1. Di sini untuk A1 dan A2 itu nilainya itu sama. Jadi ketika katrol T1 itu ke atas bergeraknya, maka T2 juga secara bersamaan bergerak ke bawah gitu. Jadi nilai percepatannya sama. Maka karena percepatannya sama, kita dapat tuliskan seperti ini. W2 dikurangi W1 sama dengan M1 ditambah M2 kali percepatan. Nah, maka dapat diketahui dari percepatan itu sama dengan W2 dikurangi W1 per M1 ditambah M2. Atau dapat ditulis seperti ini, M2 dikurangi M1, M1 ditambah M2 dikali G, karena adanya gravitasi. Nah, untuk A itu dapat ditulis menjadi Y double dot vektor, sehingga dapat dituliskan Y double dot kurangi M2 dikurangi M1 dikali G per M1 tambah M2 sama dengan 0. Ini merupakan solusi dari hukum Newton untuk persamaan gerak pada katrol. Kemudian ketika kita menggunakan persamaan Lagrange itu seperti apa? Nah, ini merupakan persamaan Lagrange yang sudah kita dapat. Untuk selanjutnya, di sini persamaan Lagrange itu kan D per dt dikurangi D per dt dikali do L per do Y dot per do L per do Y, karena di sini yang bergerak pada katrol itu di sumbu Y. Jadi kita rubah variabelnya menjadi variabel Y. Nah, kita persamaan Lagrange itu T dikurangi V, dimana untuk persamaan gerak pada katrol ini ada dua, ada T1 dan T2. Nah, untuk energi kinetik pada katrol itu setengah M1 tambah M2 Y dot kuadrat. Jadi masing-masing T1, T2 itu setengah M1 Y dot kuadrat dan setengah M2 Y dot kuadrat. Kemudian untuk energi maksudnya energi potensialnya itu min
M1 kali G, L dikurangi Y dikurangi M2 GG. Maka dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk sehingga didapatkan dari energi potensial itu ada energi potensial pertama dan kedua. Nilainya untuk yang pertama itu min 1 negatif M1 G L dikurangi Y dan negatif min 2 G kali Y. Nah, sehingga didapatkan fungsi Lagrange itu seperti ini. Nah, setelah itu diturunkan juga terhadap do L do Y dot do L per do Y juga. Nah, di sini yang mengandung do variabel Y dot itu hanya ini. Jadi ketika diturunkan terhadap do Y dot itu sama dengan 2/2 M1 tambah M2 Y dot. Nah, atau dapat ditulis menjadi M1 tambah M2. Yang lainnya itu nilainya 0 karena tidak ada variabel Y dotnya. Kemudian persamaan ini juga diturunkan terhadap do L do Y. Nah, karena di sini yang ada variabel Y-nya itu hanya ini saja, berarti ini yang diturunkan. Sehingga di sini hasilnya min M1 dikurangi M2 G. Nah, setelah itu kita masukkan ke persamaan di sini sehingga dihasilkan do per do T dengan hasil do L per do Y dot itu M1 tambah M2 Y dot. Kemudian untuk DL per DY nya di sini karena tadi di sininya itu negatif, ini negatif, jadi positif. M1 dikurangi M2 dikali G sama dengan 0. Maka M1 ditambah M2 Y double dot karena diturunkan terhadap T dt, hasilnya seperti ini. Nah, sehingga untuk solusi persamaan Lagrange dari persamaan gerak lateral itu Y double dot dikurangi M2 dikurangi M1 per M1 tambah M2 dikali G sama dengan 0. Itu nilainya sama dengan hukum Newton di sini yang sudah diselesaikan gitu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari soal fisika yang diselesaikan menggunakan persamaan Lagrange. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Di sini ada sebuah bandul yang menyimpang sepanjang L dengan sebuah sudut. Nah, di sini pada gerak bandul ini yang berosilasi ini kita bayangkan bahwa kita proyeksikan ini itu sebagai X dan juga Y. Berarti ketika kita tarik garis di atas, kemudian di sini, maka ini akan menghasilkan X dan juga Y. Nah, untuk menentukan persamaan gerak bandul menggunakan persamaan Lagrange, di situ pertama kita menentukan koordinatnya, yaitu koordinat polar dari R dan juga theta. Nah, di sini karena bandul ini bergeraknya pada sumbu X dan Y, maka kita dapat mengetahui bahwa pada gerak X di sini X sama dengan L sin theta, dimana kalau sumbu X itu berasal dari sin sama dengan X per L. Jadi ini jadi seperti ini. Kemudian yang Y juga sama, L cos theta. Sehingga kita mencari turunan dari masing-masing koordinat kartesian tersebut. Nah, di sini X dot sama dengan do per dt L sin theta diturunkan terhadap waktu, maka dihasilkan L dot sin theta ditambah L d sin theta per dt dt per
d theta per dt sama dengan L theta dot cos theta. Nah, untuk y-nya juga sama, di sini diturunkan terhadap waktu, maka dihasilkan min L dot theta dot sin theta. Kemudian karena pada persamaan Lagrange itu kan Lagrange itu sama L sama dengan T dikurangi V, maka kita harus menentukan terlebih dahulu energi kinetik dan juga energi potensialnya. Nah, untuk menentukan energi kinetik di sini kita dapat memasukkan setengah M, kan asalnya itu setengah mv kuadrat. Nah, karena V itu merupakan turunan dari posisi, maka kita dapat mengubahnya itu menjadi variabel x kuadrat dan y kuadrat sebagai posisinya. Jadi setengah m x kuadrat tambah y kuadrat diturunkan, dimasukkan, kemudian dioperasikan menghasilkan setengah m L kuadrat theta dot kuadrat. Selanjutnya menentukan energi potensial. Nah, di sini menggunakan min mgy, di mana y itu merupakan posisinya. Kita masukkan nilai y yang telah diperoleh tadi sehingga menghasilkan energi potensialnya itu min mg L cos theta. Nah, kita masukkan ke Lagrange-nya setengah untuk kinetik maksudnya nilainya setengah ml kuadrat theta dot kuadrat tambah untuk potensialnya mgl cos theta. Kemudian kita turunkan ke persamaan Lagrange. Karena persamaan Lagrange itu kita rubah menjadi seperti ini, d per dt dl per do q dot dan do l per do q. Nah, kita turunkan di sini untuk do L do theta dot. Di sini yang mengandung theta dot hanya ini saja, berarti ini diturunkan menghasilkan mr kuadrat theta dot. Kemudian yang do L per dt, kemudian yang ini diturunkan terhadap waktu menjadi mr kuadrat theta double dot. Kemudian yang terakhir di sini ada do L per do theta, maka menghasilkan mgl sin theta. Nah, masukkan ke persamaan Lagrange sehingga dihasilkan ml kuadrat theta double dot sama dengan mgl sin theta. Di sini theta double dotnya tetap di kanan, di ruas kiri maksudnya, kemudian diubah ini dicoret-coret sehingga hasilnya min g per L sin theta, atau dapat ditulis seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan Lagrange jika menggunakan persamaan gerak bandul osilasi ketika menggunakan persamaan Lagrange. Tapi ini persamaan ini tidak menunjukkan gerak osilasi. Jadi jika ingin bergerak osilasi itu adalah X sama dengan L dikali theta. Jadi sin tetanya itu lebih besar dari tetanya sehingga dapat menghasilkan bandul yang berosilasi. Nah, jika yang tadi itu menggunakan persamaan Lagrange, nah yang kedua ini kita akan memecahkan menggunakan gaya atau hukum Newton 2. Nah, di sini ada hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu adalah sigma F sama dengan M kali A, dimana untuk Fp ini sama dengan min mg sin theta. Nah, kemudian kita tinggal ganti yang F ini sama ini, jadi min mg sin theta dikali M sama dengan M kali A. Nah, ini masanya bisa dicoret, kemudian sisa negatif G sin theta dan A. Nah, A ini kan merupakan perubahan dari kecepatan, jadi do kuadrat X per dt kuadrat.
Nah, di sini kita dapat tuliskan G sin theta. Nah, karena di sini L ada konstanta, masukkan L d kuadrat theta per dt, kemudian kita langsung masukkan di sini sama dengan W omega kuadrat T, kemudian di sini, dan akhirnya W sama dengan akar G per L. Nah, itu merupakan pemecahan solusi dari menggunakan sigma F M kali A ini, atau menggunakan hukum Newton 2. Materi selanjutnya yang akan kita review yaitu persamaan Hamilton. Nah, persamaan Hamilton itu akan membahas mengenai gerak suatu benda, karena ini termasuk juga dalam persamaan dinamika, berarti ada tergantung terhadap waktu. Nah, di sini kita misalkan sebuah lintasan I memiliki integral dari T1 menuju T2 dengan L dikali dt. Nah, di sini L di sini itu merupakan Lagrange. Nah, Lagrange dalam klasik itu senilai dengan L sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi mgh, sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial, atau kalau dalam persamaan Lagrange itu ditulis T dikurangi V. Nah, pada koordinat umum setengah mv kuadrat atau EK ini sama dengan do Q K dot, dan untuk MGH atau energi potensial disebut dengan QK. Sehingga untuk persamaan Lagrange, L untuk fungsi Lagrange itu adalah QK dot dan QK, dimana kalau koordinat umumnya disebut ini. Kemudian untuk perubahan yang kecilnya itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat mengetahui di sini untuk I sama dengan integral T menuju 1 ke 2 L. Nah, Lagrange di sini adalah fungsi Lagrange di sini yaitu bergantung terhadap QK dot, QK dan juga T, karena di sini adalah persamaan dinamika, berarti tergantung juga terhadap waktu. Nah, setelah itu untuk melihat perubahan yang lebih kecil dari I ini, maka kita sebut dengan delta I. Delta I itu sama dengan T1 integral T1 menuju T2 delta L, karena di sini adalah Lagrange, kemudian tergantung terhadap fungsi QK dot, QK dan T. dt sama dengan 0. Kemudian bagaimana hubungan antara transformasi, maksudnya kita akan mentransformasikan fungsi Lagrange di sini menjadi fungsi Hamilton. Pada fungsi Hamilton di sini disimbolkan dengan H sama dengan QK dot PK dikurangi L, di mana L di sini adalah Lagrange, sedangkan Lagrange itu fungsi Lagrange itu bergantung terhadap QK dot, QK dan juga T. Nah, QK dot di sini dengan di sini itu saling meniadakan, sehingga nanti ketika hubungannya dengan L Lagrange, fungsi Hamilton dengan Lagrange itu menjadi H sama dengan H fungsi H dengan fungsi QK, PK dan T, karena QK dotnya sudah saling menghilangkan dengan fungsi Lagrange yang sebelumnya. Sehingga untuk Hamilton sendiri fungsinya hanya bergantung kepada QK dan PK. Nah, kemudian di sini untuk menentukan posisi paling terkecil dari
lintasan I ini terdapat dari fungsi H, Hamilton, dan juga Lagrange. Nah, untuk fungsi Hamilton ini sama dengan K dot PK dikurangi L. Sedangkan untuk Lagrange-nya itu K dot PK dikurangi H. Maka kita integralkan untuk delta I sama dengan T1 menuju T2 delta K dot PK min H, karena di sini tadinya delta L. Kemudian dt sama dengan 0. Nah, di sini kita fungsi delta ini akan masuk pada setiap variabel. Nah, nanti langsung seperti ini dan menghasilkan T1 integral T1 menuju T2 delta K dot PK ditambah K dot delta PK dikurangi delta H per delta K tambah delta H per delta PK dt sama dengan 0. Nah, sehingga untuk PK delta K dot itu sebanding dengan PK d per dt delta K, sehingga sama dengan negatif PK dot delta K ditambah, jadi ini dipindah ruaskan gitu, jadi dt per PK d per dt dikali PK delta PK. Nah, untuk menyelesaikan d per dt PK delta PK itu menggunakan rumus U aksen V tambah U V aksen, sehingga nilainya itu sama dengan negatif PK dot delta K ditambah PK U aksen itu jadi PK dot V nya delta K ditambah U PK V aksennya dikali jadi delta K dot. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya, sehingga di sini T1 menuju integral T1 menuju 2 negatif PK delta K tambah dt per d per dt PK delta K ditambah K dot delta PK dikurangi do H per do K delta K dikurangi do H per do PK delta PK itu sama dengan 0. Nah, di sini kita persamaan pertama, yang ini kedua, ketiga, dan keempat. Untuk persamaan pertama itu sama dengan 0, jadi kita tuliskan persamaan kedua, ketiga, dan keempat. Sini jadi seperti ini. Kemudian kita dapat diketahui delta K dot sama dikurangi dh per dpk itu sama dengan 0, dan pk dot tambah do H per do PK sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini merupakan persamaan dari Hamilton. Jadi, untuk Lagrange itu kan L sama dengan T dikurangi V. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk Hamilton itu H sama dengan sigma K delta maksudnya sigma K do maksudnya sigma K K dot PK dikurangi L, dengan persamaannya K dot itu sama dengan do H per do PK, kemudian PK dot sama dengan negatif do H per do PK. Kemudian di sini ada contoh soal. Nah, ini ada sebuah pegas yang ujungnya dikaitkan dengan sebuah massa benda. Nah, bergerak di satu koordinat X satu dimensi ini. Kemudian gaya geseknya diabaikan, persamaan gerak menggunakan persamaan Hamilton. Nah, ini yang akan kita cari. Untuk fungsi Hamilton kan seperti ini. H sama dengan sigma K d K PK dikurangi L, maka sama dengan do P dot dikurangi L. Nah, fungsi Lagrange itu seperti ini. Maka untuk Q dot itu menggambarkan posisi
di sini hanya di X saja gitu. Jadi dapat didefinisikan kalau Q dot itu sama dengan X dot. Maka di sini didapatkan H sama dengan X dot P dikurangi setengah MX dot kuadrat tambah setengah KX kuadrat, di mana P merupakan momentum. Nah, momentum itu sama dengan M kali V. Nah, V itu kan merupakan penurunan dari posisi, maka M X dot. Kemudian di sini X dot MX dot dikurangi setengah MX dot kuadrat tambah setengah KX kuadrat. Maka persamaannya menjadi seperti ini, berubah ke bentuk fungsi XP. Nah, untuk merubah fungsinya menjadi XP itu P kuadrat, ini P kuadrat sama dengan MX kuadrat. Jadi M kuadrat X dot kuadrat kemudian dapat berubah menjadi P kuadrat 2M sama dengan M kuadrat X dot kuadrat per 2M sama dengan setengah MX dot kuadrat, sehingga H Newtonnya itu P kuadrat per 2M tambah setengah KX kuadrat. Nah, kita masukkan ke persamaan Hamilton, di mana persamaan Hamilton itu ada QK dot dan PK dot. Untuk QK dot itu delta H per delta PK dimasukkan, maka P dot sama dengan MX double dot. Nah, kemudian untuk PK ini seperti ini dimasukkan, maka nilainya itu min KX. Nah, dari sini dimasukkan ke sini, antara QK dan PK dot itu dimasukkan ke dalam persamaan seperti ini, min KX sama dengan MX dot. Nah, dimana MX double dot ditambah QK, maksudnya KX sama dengan 0 ini dipindah ruaskan. Nah, hasilnya itu X double dot ditambah K per MX sama dengan 0. Ini merupakan solusi dari persamaan tugas menggunakan Hamilton. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kurung Poisson atau Poisson. Nah, di sini kurung Poisson atau Poisson bracket, misalnya di sini ada sebuah fungsi dari U. Nah, fungsi U dari Q1, Q2, Q3 sampai Qn, kemudian P1, P2, P3 sampai Pn. Kemudian ditinjau dari fungsi lain seperti fungsi V. Di sini untuk V, fungsi dari V X1, X2 sampai Xn, P1, P2, P3 sampai Pn. Didapatkan kurung siku untuk U, V dengan variabel Q P itu sama dengan sigma K sampai N. Untuk ini koordinat umum dengan diferensial dari du per do QK, do V per do PK dikurangi do U per do PK, do V per do QK. Nah, jika kita menggunakan lebih dari satu variabel atau satu partikel, nah ini bisa digunakan. Tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan satu saja, ini bisa dihilangkan, jadi hanya do U per do PK, do V dan seterusnya. Kemudian di sini ada bentuk umum dari kurung Poisson. Misalnya di sini yang pertama itu ada kurung siku U, V dengan variabel Q P. Nah, di sini sama dengan min V, U. Nah, ini karena di sini negatif, kita tulis negatif. Nah, kan di sini itunya asalnya di belakang. Nah, karena ini kita kedepankan gitu, jadi kebalik. Jadi do V, do Q, do V per do P kurangi do V per do P, do U per do Q.
Kemudian yang kedua di sini ada kurung siku C U, V. Karena C di sini ada konstanta, berarti U-nya kita tambahkan C, berarti do CU per do Kika sampai seterusnya menghasilkan ini. Nah, kenapa ini di luar? Karena C ini merupakan konstanta, jadi tidak bisa diturunkan, jadi disimpan di sini. Nah, dapat dilihat kalau ini tuh dalam kurung ini merupakan kurung siku dari U, V. Maka ini dapat membuktikan persamaan ini, bentuk umum ini maksudnya. Nah, karena fungsi Hamilton itu adalah ini dan Lagrange itu seperti ini, maka misalnya kita punya fungsi U itu U Ki P dan H sama dengan H Ki P, maka untuk dimasukkannya itu do U per do Ki, do H per do P itu sama dengan Ki dot. Kemudian negatif do U per do P, do H per do Ki itu sama dengan negatif P, maka do U per do Ki, Ki dot. Nah, ininya nih Ki dot, kemudian do U per do P, P dot. Nah, kalau misalnya kita mencari U saja, sehingga di sini kita tuliskan DU. DU untuk U itu memiliki fungsi Ki, P. Nah, kita masukkan DU per do Ki, Dki ditambah do U per do P, dP. Sehingga diturunkan terhadap waktu itu menghasilkan do U per do Ki, Ki dot tambah do U per do P, P dot. Nah, ini untuk bentuk umum seperti ini. Gimana kalau misalnya bentuk umum DU per DT itu menghasilkan bentuk umum dari kurung Poissonnya itu U, H, Ki P, sehingga jika dq per dt kurung Poissonnya itu Ki, H sama dengan Ki dot, dan dp per dt atau P ini itu momentum, maka didapatkan momentum P, H sama dengan P dot. Kemudian penggunaan kurung Poisson juga dapat digunakan dengan deret Taylor. Misalnya di sini terdapat fungsi fx sama dengan f0 ditambah x df per dx tambah 1 per 2 faktorial x kuadrat d kuadrat f per d x kuadrat dan seterusnya. Kemudian di sini ada Ki T yang ini terhadap posisi dan ini terhadap waktu, dapatkan seperti ini gitu. Jadi itu deret Taylor pada kurung Poisson. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi dari Lagrange. Nah, di sini terdapat fungsi Lagrange, yaitu T dikurangi V sama dengan setengah ml kuadrat theta dot kuadrat kurangi mg L sin theta. Nah, di sini ada sebuah kurva dari pergerakan massa M1 dan M2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada sudutnya. Kemudian untuk fungsi Lagrange itu merupakan d per dt dl per do Kika dot kurangi do L per do Kika sama dengan 0. Nah, kita rubah di sini karena di sini menggunakan variabel theta, maka di sini juga kita rubah menjadi do per do t do L per do theta dot dikurangi do L per do theta sama dengan 0. Nah, kita turunkan fungsi Lagrange ini terhadap do t do L do theta dot. Yang pertama, untuk do L do theta yang mengandung variabel theta dot itu hanya ini saja. Jadi do L do theta dot sama dengan, karena di sini 2 per 2 sama dengan 1, menghasilkan ml kuadrat theta. Kemudian do L per do t di sini diturunkan yang hanya
pada MGL sin theta karena yang mengandung theta hanya ini saja. Jadi kalau ini nilainya 0. Nah, untuk hasilnya yaitu MGL sin diturunkan menjadi cos theta. Kemudian karena di sini DL per do theta dot itu terhadap waktu diturunkan, dimasukkan, kemudian didapatkan hasilnya menjadi ML kuadrat theta dot ditambah MGL cos theta. Nah, karena ini M-nya sama, kita dapat dicoret. Kemudian di sini ada L2, ini L1, satunya coret, sisa 1, jadi L theta double dot tambah G cos theta sama dengan 0. Jadi persamaannya theta double dot tambah G per L cos theta dot. Nah, solusinya harus mendapatkan theta dalam T atau waktu. Nah, jika theta itu lebih kecil, maka cos sebanding dengan 1 dan sin sebanding dengan theta. Karena di sini theta double dot tambah GL per L sama dengan 0, maka theta double dot sama dengan negatif G per L. Nah, ini merupakan turunan dari theta dot per dt ditambah G per L. Sehingga ketika diintegralkan kedua ruasnya menjadi seperti ini. Kemudian diturunkan terhadap waktu, ini kan merupakan penurunan d theta per dt. Nah, sama dengan min GL G per L T tambah C1, ini konstanta. Kemudian dt menghasilkan integral negatif L per G per L tambah dt ditambah integral C1 dt. Nah, kemudian di sini delta dt sama dengan integral, maksudnya integral dt sama dengan integral min G per L T dt ditambah integral C1 dt. Hingga kita dapatkan theta dalam fungsi T itu merupakan negatif G per L setengah T kuadrat ditambah C1 T ditambah C2. Nah, ini solusi menggunakan Lagrange. Kemudian bagaimana menggunakan solusi Hamilton? Nah, di sini untuk solusi Hamilton itu dapat diketahui untuk fungsi Hamilton itu sama dengan H sama dengan sigma K dot PK dikurangi L, di mana K dot itu sama dengan do H per do PK dan PK dot sama dengan negatif do H per do PK. Nah, fungsi Lagrange yang didapat yaitu L sama dengan setengah ML kuadrat theta dot kuadrat dikurangi MGL sin theta, sama seperti soal sebelumnya seperti ini. Nah, ini kan hanya terdiri dari dua dimensi yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka H-nya itu X dot PK PX ditambah Y dot PY dikurangi L. Jadi dirubah variabelnya menjadi X dan Y. Nah, setelah itu didapatkan fungsi Hamilton itu karena di sini theta, kita rubah juga ke dalam theta di sini. Theta dot P theta dikurangi L itu sama dengan theta dot P theta, karena L di sini adalah fungsi Lagrange, dimasukkan fungsi Lagrange seperti ini. Kemudian di sini ada perkalian antara negatif dan negatif, maka di sini jadi positif. Kemudian di sini ada P theta sama do L per do theta dot, maka ML kuadrat theta dot. Nah, ini diubah ke kuadrat, maka P theta kuadrat itu menghasilkan di sini jadi pangkat 2, L-nya jadi pangkat 4 karena 2 dikuadratkan jadi 4 theta dot kuadrat. Nah, setelah itu setelah diketahui P theta-nya dimasukkan ke dalam persamaan menjadi seperti ini, menghasilkan setengah ML kuadrat theta dot kuadrat tambah MGL sin theta, di mana ML kuadrat theta dot kuadrat ini sama dengan K.
kemudian MGL sin theta itu sama dengan PK. Nah, ubah ke bentuk persamaan H, K, PK. Nah, untuk merubahnya itu seperti ini. H sama dengan P Q kuadrat per 2ML kuadrat tambah MGL sin theta. Untuk QK dot sama dengan theta dot dan PK dot sama dengan menjadi P theta dot. Nah, untuk theta dot itu kan del H 2H per 2PK. Untuk P theta dot itu negatif 2H per 2QK del theta. Maka di sini tetanya sama dengan 2H per 2P theta. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian mencari P theta dot, hasilnya seperti ini, dan ini diturunkan terhadap waktu sehingga menghasilkan solusi Hamilton, yaitu theta double dot tambah G per L cos theta sama dengan 0. Nah, itu merupakan solusi menggunakan Hamilton. Kemudian bagaimana menggunakan solusi kurung Poisson? Nah, untuk kurung Poisson ini, di sini kan diketahui dq per dt itu sama dengan q dot. Nah, q dot itu bukan kurung Poisson dari q, h dari variabel qp. Nah, misal theta dot sama dengan q dot dan p dot sama dengan p theta dot. Kemudian untuk dp per dt, perubahan momentum pada waktu itu sama dengan ini. Nah, maka dapat diketahui kurung Poissonnya masing-masing seperti ini. Kemudian kita menggunakan deret Taylor. Nah, untuk fungsi QT dihasilkan penulisannya seperti ini, seperti yang rumus sebelumnya. Kemudian untuk theta T-nya juga sama seperti ini. Nah, yang pertama kita akan mencari theta, H. Yang ini theta, H. Nah, dimasukkan persamaannya seperti ini, yang fungsi awal di kurung Poisson. Kemudian di sini P theta kuadrat menjadi 2ML kuadrat tambah MGL sin theta. Kemudian di sini maka untuk kurung Poisson theta, H di sini nilainya itu P theta ML kuadrat. Kemudian kedua mencari kurung Poisson delta theta H dan juga H yang kedua. Nah, dihasilkan jika dimasukkan maka nilainya akan menjadi min G per L. Nah, yang ketiga di sini mencari delta kurung Poisson theta, H, H. Nah, jadi dimasukkan yang tadi itu didapatkan kan theta, H, H itu min GL. Nah, di sini masukkan, terus kita cari H-nya, diturunkan terhadap d theta, dh per dp theta dikurangi ini sama dengan 0 hasilnya. Kemudian kita masukkan ke deret Taylor. Theta dalam fungsi T itu kan rumusnya seperti ini. Nah, berarti di sini Q theta 0 tambah T tadi hasilnya P theta ML kuadrat ditambah setengah 1 per 2 faktorial T kuadrat min GL min G per L terus ditambah 0 di sini akhirnya. Nah, didapatkan hasil dari sini itu negatif 1 per 2 G per L T kuadrat ditambah P theta ML kuadrat tambah theta 0. Ini merupakan solusi menggunakan kurung Poisson. Nah, untuk mencari C dapat memasukkan nilai maksimum atau minimum. Contoh pada solusi Lagrange, kan ada theta dalam fungsi T itu negatif setengah GL T kuadrat tambah C1 T ditambah C2. Nah, untuk mengetahui nilai C itu
kita masukkan misalnya d theta dalam fungsi T dihitung terhadap waktu sama dengan 0, maka di sini min GT per L tambah C1 tambah 0. Kemudian min GL per T min GL kali T tambah C1 sama dengan 0. Kemudian di sini ada C1 sama dengan GL per T. Nah, berarti dapat diketahui kalau nilai C1 itu sebesar G per L kali T. Nah, itulah beberapa review mengenai materi yang sudah diajarkan pada mata kuliah mekanika lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan ada kata yang tidak benar. Mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.